Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Rini Reski pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Senin 21 November 2022. Pertama pada pagi hari ini datang dari Komisi 11 DPR RI yang berharap peningkatan literasi keuangan masyarakat dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditujukan agar nantinya masyarakat dapat lebih kuat dalam menghadapi potensi resesi. Peningkatan literasi keuangan masyarakat diharapkan bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih kuat dalam menghadapi potensi resesi. Pada pembahasan rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK, Komisi 11 DPR RI menekankan rancangan undang-undang tersebut akan memperkuat sistem keuangan Indonesia untuk menghadapi potensi resesi global dan pandemi virus COVID-19 yang masih berlangsung. Anggota Komisi 11 DPR RI Indah Kurniawati menyampaikan, salah satu cara untuk memperkuat sistem keuangan negara dapat dimulai dari tingkat masyarakat, yaitu dengan meningkatkan literasi keuangan atau pengetahuan masyarakat terkait sistem keuangan. Sehingga mereka yang dengan segala sumber yang sangat terbatas ini mampu memproduktivitaskan dan mampu hidup secara efisien untuk bisa menjadi atau memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi melalui sektor mereka masing-masing. Nah, tentu kami berharap seluruh stakeholders yang untuk dunia usaha, sekarang yang kita dukung kan adalah dunia usaha. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menambahkan, RUU P2SK juga diharapkan dapat memberi dasar hukum yang kuat dan dapat menjamin perlindungan serta akses dukungan keuangan masyarakat. Karena di dalam proses itu, proses terjadinya krisis itu juga kita mengalami situasi bahwa masyarakat butuh jaminan, perlindungan konsumen, ya kan? Perlindungan dari negara dalam bentuk aturan yang mau tidak mau harus kita berikan penguatan dalam bentuk legislasi primer. Ferdian dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Nah, berita selanjutnya pemirsa datang dari gonjang-ganjing kasus obat sirup yang belakangan ini berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi. Tentunya oleh karena itu, Komisi 6 DPR RI menilai PT Kimia Farma perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap produk farmasi di Indonesia. Komisi 6 DPR RI mendorong Kimia Farma meningkatkan kepercayaan masyarakat lewat perbaikan di berbagai lini. Dalam kunjungan spesifik ke PT Kimia Farma Sungwon Pharmacopeia, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, industri farmasi termasuk industri dengan ketentuan sangat ketat karena berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Untuk itu tidak mungkin ada manuver di komponen harga atau penurunan kualitas layanan dan produk. Martin mengingatkan PT Kimia Farma selaku perusahaan farmasi agar tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan produknya lewat pembaruan di berbagai lini. Nah, ini yang harus kemudian dimiliki kembali oleh Kimia Farma. Karena sebenarnya Kimia Farma sebagai perusahaan farmasi Indonesia yang sudah cukup lama, itu sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat harus kembali mempercayai produk-produk Kimia Farma itu. Jadi kualitinya harus bagus, downlinernya harus bagus, servicesnya harus bagus. Ya kan Kimia Farma juga punya laboratorium, klinik, dan lain sebagainya. Menjawab arahan dari Komisi 6 DPR RI, Direktur Utama PT Kimia Farma, David Utama menegaskan akan melakukan rebranding di beberapa lini. David berharap rencana kerja PT Kimia Farma dapat dilaksanakan dengan baik guna meningkatkan kinerja perusahaan. Rebrandingnya akan ditaruh di mana? Saya katakan di dua tempat, lab sama klinik. Karena itu yang akan langsung dibicarakan oleh masyarakat yang memiliki mendapat servis daripada Kimia Farma. Kalau apoteknya not bad, dan untuk rebranding 1.200 apotek kosnya terlalu mahal. Dari Cikarang, Jawa Barat, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Wakil Ketua DPR
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan masih ada sejumlah pasal krusial dalam draft rancangan undang-undang tentang Kitab Hukum Pidana yang perlu dilakukan pembahasan secara seksama. Nah pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Ya pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Komisi 3 DPR RI masih terus melakukan pembahasan atas draft RUU KUHP. Dasko mengaku tidak ingin terburu-buru dalam mengesahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang guna mencegah potensi munculnya masalah karena pembahasan yang tidak komprehensif. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan masih ada sejumlah pasal krusial dalam draft rancangan undang-undang tentang Kitab Hukum Pidana yang perlu dilakukan pembahasan secara seksama. Ia menyebut Komisi 3 DPR RI masih terus melakukan pembahasan atas draft rancangan undang-undang KUHP guna mematangkan pasal-pasal dan isu krusial yang sempat hangat diperbincangkan di tengah publik. Dasko pun mengaku tidak ingin terburu-buru dalam mengesahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang guna mencegah potensi munculnya masalah karena pembahasan yang tidak komprehensif. Sampai saat ini Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi 3, itu terus maraton untuk membahas RUU KUHP. Dari hasil pantauan kami dan juga komunikasi dengan teman-teman di Komisi 3, memang masih ada pasal-pasal yang krusial yang perlu dibahas dengan hati-hati, sehingga adapun target pengesahan itu menurut kami boleh-boleh saja, tetapi juga jangan sampai karena terburu-buru ada hal-hal yang tidak bisa dituntaskan dengan baik dan akan menimbulkan gejolak di kemudian hari. Demikian. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI menerima draft atau naskah rancangan undang-undang tentang Kitab Hukum Pidana versi 9 November, hasil dialog publik dan sosialisasi dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Draft tersebut berisi 627 pasal yang rencananya akan dibahas bersama DPR RI. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan.
Nah, pemirsa, berita selanjutnya datang dari Komisi 10 DPR RI yang menyoroti di sini ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB yang terjerat pinjaman online hingga miliaran rupiah. Dan di sini DPR pun geram dengan penyelenggara pinjaman online tersebut dan meminta kasus ini harus segera diusut tuntas. Kasus ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang terjerat pinjaman online mendapat perhatian serius. Terlebih mereka terjerat pinjol karena ingin mencari sumber dana untuk membiayai kegiatan kampus. DPR RI menilai seharusnya ada pendampingan dari pihak kampus untuk menyelesaikan kasus ini. Mahasiswa yang terjerat pinjol ini rata-rata dijanjikan bisnis usaha online shop dengan keuntungan 10%. Namun pada kenyataannya justru mereka tidak mendapatkan keuntungan. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengatakan kasus ini harus segera diusut karena sudah tidak bisa ditolerir. Nuroji meminta kepolisian mengusut pelaku penipuan kepada mahasiswa serta dilakukan pengusutan terhadap penyelenggara pinjaman online ini. Perlu ada regulasi ataupun tindakan yang ekstrim, ya, karena sudah banyak korban, jujur aja. Sekarang mahasiswa ini juga rentan korban. Karena apa? Banyak mahasiswa yang tidak mampu, kemudian kemarin masa pandemi juga banyak yang tidak menerima kiriman dari kampung, nah itu tentu banyak jadi ngambil jalan pintas. Kalau kasus IPB katanya buat kegiatan kemahasiswaan, ya mungkin sebagian, tapi saya yakin juga banyak yang urusan pribadi itu. Saya lebih baik sekarang udah bukan lagi mencegah, diberantas ya, ekstrimnya diberantas lah. Jadi kalau dicegah masih ada toleransi, tapi bagaimana mencegahnya pun sulit, jadi diberantas, baik yang legal jadi stop. Nuroji berharap kasus ini segera diselesaikan sehingga mahasiswa bisa kembali fokus pada kegiatan belajar dan tidak terganggu dengan kasus pinjaman online tersebut. Andri dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI menekankan bahwa rencana penyusunan Omnibus Law Kesehatan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tentang kesehatan bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap aturan kesehatan yang saat ini masih terpecah dalam berbagai undang-undang yang berbeda. Penyusunan Omnibus Law ini nantinya akan lebih mengintegrasikan berbagai lini dari undang-undang yang telah ada saat ini. Balik DPR RI sedang membahas rancangan undang-undang tentang kesehatan yang merupakan usulan baru dalam perubahan prolegnas prioritas 2022. Anggota Balik DPR RI mengungkapkan, rancangan undang-undang kesehatan akan menggunakan metode Omnibus Law dan terintegrasi karena kesehatan menyangkut hajat hidup masyarakat. Sodik Mujahid mengatakan sudah banyak undang-undang yang mengatur kesehatan, namun implementasinya masih kurang terintegrasi. Terkait metode Omnibus Law, Sodik mengakui banyak masyarakat salah mengartikannya dan menganggap Omnibus Law tidak pro rakyat. Untuk itu Balik mengundang berbagai organisasi yang terlibat dalam bidang kesehatan untuk mendapat masukan, sehingga antar sektor kesehatan bisa diintegrasikan. Dan terhadap karakter Omnibus Law. Itulah maka kami sekarang dalam Omnibus Law Kesehatan mengundang sebanyak-banyaknya pihak organisasi yang terlibat dengan kesehatan. Ya, ada asosiasi rumah sakit, ada dokter, ada ahli kesehatan masyarakat, ada perawat, ada bidan dan lain-lain. Nah, bagaimana sikapnya? Sikapnya mereka tadi kurang paham terhadap Omnibus Law sehingga khawatir. Nah, kami sudah menjelaskan bahwa justru dengan adanya Omnibus Law, maka lubang-lubang sektoral itu bisa kita integrasikan. Sodik Mujahid juga membantah anggapan sejumlah organisasi profesi kesehatan yang menganggap rancangan undang-undang kesehatan akan menghapus undang-undang profesi. Menurutnya, metode Omnibus Law justru akan memperkuat dan menjamin profesi, kesejahteraan, profesionalisme, kepastian hukum, dan perlindungan bagi subsektor kesehatan. Fitian dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI mulai menyerap aspirasi dan juga masukan dari berbagai stakeholder terkait penyusunan rancangan undang-undang tentang kesehatan. Dan simak informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, di sini Badan Legislasi DPR RI tengah membahas rancangan undang-undang tentang kesehatan yang merupakan usulan baru dalam perubahan prolegnas prioritas tahun 2022. Dan di sini pemirsa, RUU Kesehatan akan menggunakan metode Omnibus Law sebagai arsitektur kesehatan nasional. Ya, meski masih ada pihak yang menolak rancangan undang-undang ini, Badan Legislasi DPR RI menekankan rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law disusun untuk menyempurnakan regulasi terkait kesehatan karena sektor kesehatan memiliki ruang lingkup yang luas. Melalui rancangan undang-undang kesehatan, DPR RI ingin merangkum semua kepentingan yang berada di sektor kesehatan. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita bahas dan simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan, Badan Legislasi mengundang organisasi-organisasi di bidang kesehatan untuk mendapatkan masukan dan pandangan. Tidak sedikit organisasi profesi kesehatan menyatakan menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan dengan metode Omnibus Law. Balik DPR RI meyakinkan rancangan Undang-Undang Kesehatan memberikan penguatan-penguatan terhadap aturan kesehatan yang masih terpecah dalam berbagai undang-undang yang berbeda. Anggota Balik DPR RI Sodik Mujahid mengatakan saat ini implementasi berbagai undang-undang yang mengatur kesehatan masih kurang terintegrasi, sehingga Balik DPR RI membutuhkan masukan dari berbagai organisasi di bidang kesehatan. Sodik menekankan metode Omnibus Law justru akan memperkuat dan menjamin profesi, kesejahteraan, profesionalisme, kepastian hukum, dan perlindungan bagi subsektor kesehatan. Karakter Omnibus Law. Itulah maka kami sekarang dalam Omnibus Law Kesehatan mengundang sebanyak-banyaknya pihak organisasi yang terlibat dengan kesehatan. Mereka tadi kurang paham terhadap Omnibus Law sehingga khawatir. Nah, kami sudah menjelaskan bahwa justru dengan adanya Omnibus Law, maka lubang-lubang sektoral itu bisa kita integrasikan. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio juga mengungkapkan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law disusun untuk menyempurnakan regulasi terkait kesehatan. Karena sektor kesehatan memiliki ruang lingkup yang luas. Melalui rancangan Undang-Undang Kesehatan, Balik DPR RI ingin merangkum semua kepentingan di sektor kesehatan. Negara juga hadir dalam bentuk berikanlah dasar hukum atau regulasi, narasinya atau substansinya kita atur. Bagaimana mengaturnya, tentang tanggap darurat itu seperti apa, batasannya seperti apa, ini yang kita atur. Sehingga betul-betul masyarakat itu yang membutuhkan pelayanan kesehatan ini akan terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Anggota Balik DPR RI John Kennedy menyoroti selama ini pendistribusian dokter di Indonesia belum merata dan dokter spesialis hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Di sisi lain, jumlah masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri juga masih banyak. Rancangan Undang-Undang Kesehatan diupayakan mampu meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia percaya dan nyaman dengan vaskes di dalam negeri. Kita sangat berharap gitu kan ya, orang Indonesia ini percaya sama dokter Indonesia. Bahkan ada suatu negara ya devisanya itu dari orang yang berobat. Kita berharap juga kurang apa Indonesia, pinter-pinter semua. Rumah sakitnya bagus-bagus semua gitu loh. Tetapi masih berobat di daerah di luar negeri sana. Terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Ketua PBID Adib Humaydi menyampaikan belum ada urgensi melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan dengan metode Omnibus Law. IDI berharap DPR RI tidak terburu-buru memutuskan rancangan Undang-Undang Kesehatan.
Muhaimin Iskandar mengatakan masukan dari PBID menjadi pertimbangan DPR RI khususnya Balik, sehingga berhati-hati dalam menyusun naskah rancangan undang-undang kesehatan hingga nantinya siap disahkan menjadi undang-undang. Karena beberapa undang-undang tentang profesi kedokteran, undang-undang tentang kebidanan dan lain-lain sudah cukup. Masukan ini sangat penting supaya kita tidak gegabah di dalam memutuskan undang-undang Omnibus Law. Balik DPR RI bersama pemerintah ingin rancangan undang-undang kesehatan menjadi arsitektur kesehatan nasional. Seperti sistem keuangan yang memiliki standar baku dan protokol, DPR RI menganggap sistem kesehatan nasional perlu memiliki sistem protokol yang jelas dan komite kebijakan sektor kesehatan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kematian anak akibat gagal ginjal akut mulai menurun pasca pelarangan penggunaan obat sirup pada anak. Nah pemirsa, namun bukan berarti kita menurunkan kewaspadaan kita terhadap kasus gagal ginjal akut ini. Ya, saat lagi akan kami hadirkan tips pencegahan agar terhindar dari penyakit gagal ginjal akut pada anak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Kembali di TVR 09 pemirsa, ginjal adalah organ yang berfungsi untuk menyaring limbah sisa metabolisme dari dalam darah, kemudian membuangnya melalui urin. Jika fungsi tersebut terhenti, maka limbah yang seharusnya dibuang akan menumpuk di dalam tubuh. Nah pemirsa, sedangkan kondisi gagal ginjal akut adalah kondisi di mana fungsi ginjal berhenti secara tiba-tiba. Tentunya pemirsa, kondisi ini bisa terjadi akibat gangguan aliran darah ke ginjal, gangguan pada ginjal tentunya, atau penyumbatan di saluran urin. Ya, sejak akhir Agustus 2022, kasus gagal ginjal akut marak terjadi, utamanya menyerang pada anak-anak. Lantas bagaimana cara pencegahannya? Simak informasinya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa, hati-hati gagal ginjal akut pada anak mengintai di sekitar kita. Layanan Kesehatan Setjen DPR RI menghimbau untuk waspada terhadap penyakit gagal ginjal akut pada anak. Berikut gejala-gejala ginjal akut pada anak. Diare, muntah, demam selama 3 hingga 5 hari, batuk dan pilek,
Jumlah air seni semakin sedikit, bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Namun tidak perlu panik dan khawatir ya pemirsa. Berikut beberapa tips pencegahan agar tidak terjadi gagal ginjal akut pada anak. Beberapa tips terkait dengan pencegahan agar tidak terjadi gagal ginjal akut pada anak. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama, kita harus perhatikan PHBS anak. Apa itu PHBS? PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sini kita biasakan anak kita untuk senantiasa mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan atau setiap habis dari keluar rumah. Ini harus mulai dibiasakan untuk mencegah terjadinya infeksi dan sebagainya. Kemudian harus kita biasakan juga pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu artinya kita memberikan konsumsi makanan yang bergizi seimbang untuk anak. Nah, misalnya anak-anak sekarang kan banyaknya mereka suka makanan yang instan. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua untuk memberikan makanan yang sehat, misalnya memberikan sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya sesuai dengan tumbuh kembang anak. Nah, kemudian yang kedua, kita perhatikan juga terkait dengan jajan anak. Nah, biasanya anak-anak usia di bawah 5 tahun itu sangat senang ya dengan yang namanya jajan. Nah, di sini orang tua juga punya peran penting untuk menentukan jenis jajanan apa yang bisa kita berikan kepada anak. Pilihlah jenis jajanan yang itu menyehatkan anak atau yang bergizi untuk kesehatan anak. Nah, kemudian yang ketiga, kita perhatikan juga minumnya anak nih. Ini kadang sebagai orang tua kita suka tidak aware gitu ya terhadap asupan cairan anak. Ini penting karena kondisi minum air putih yang cukup itu akan membantu kesehatan organ ginjal anak. Nah, kemudian yang keempat, kita perhatikan juga dengan berat badan anak. Kalau zaman dulu kita mungkin sering beranggapan bahwa anak yang sehat itu adalah anak yang gemuk gitu ya, karena dia sangat menggemaskan. Padahal definisi sehat pada anak bukanlah dilihat dari gemuk tidaknya anak gitu, tapi sesuai tidaknya berat badan dengan usia atau tinggi badan anak. Nah, kemudian yang terakhir, ini juga yang penting untuk senantiasa kita terapkan adalah menggunakan pengobatan atau kita memberikan obat secara rasional. Jadi artinya ketika anak sakit, kita tidak serta-merta panik memberikan obat dengan dosis yang tinggi. Kita minta ke dokter, "Dok, berikan saya obat buat anak saya, ini dosis yang paling tinggi dok, biar cepat turun demamnya." Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa untuk mengobati penyakit pada anak, kita harus lihat dulu penyakitnya apa dan gejalanya seperti apa. Karena pada prinsipnya ketika anak sakit, yang kita lakukan bukan dengan buru-buru memberikan obat, tapi kita melihat dulu gejalanya seperti apa. Kalau gejala anak demam dan demamnya juga ringan, di bawah 38 derajat Celcius, itu tidak perlu diberikan obat penurun demam. Itu cukup dengan minum air putih yang cukup, kita berikan kompres air hangat, dan anak diberikan waktu buat istirahat. Kemudian ketika anak batuk pilek, apakah dengan batuk kita langsung berikan obat batuk? Tidak juga, karena sebenarnya kita harus lihat dulu. Batuk itu pada prinsipnya adalah proses untuk mengeluarkan benda asing dari tenggorokan. Jadi ketika ada benda asing, entah itu lendir, entah itu virus atau bakteri, itu akan terangsang untuk dikeluarkan dengan batuk-batuk. Jadi sebenarnya tidak tepat dengan memberikan obat penghenti batuk, karena itu adalah proses tubuh untuk mempertahankan diri supaya penyakit itu tidak bersarang di dalam tubuhnya. Jadi kalau batuk-batuknya ringan, tidak menyebabkan sesak, maka cukup diberikan dengan minum air putih hangat, kemudian diberikan makanan yang bergizi dan sebagainya. Begitu juga dengan pilek. Pilek itu penyebabnya apa? Penyebabnya kan virus. Rata-rata penyebabnya virus. Nah, ketika penyebabnya virus, maka disinilah antibodi yang bekerja atau ketahanan tubuh yang bekerja. Sehingga yang orang tua lakukan adalah dengan memberikan suplai konsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Nah, itu akan membantu proses penyembuhan anak. Jadi beberapa hal yang harus kita lakukan itu salah satunya dengan pengobatan yang rasional adalah dengan melihat tanda-tanda gejala sakit pada anak. Kapan kita tahu tanda bahaya pada anak, maka disitulah kita harus konsultasi dulu kepada
tenaga kesehatan atau dokter gitu, karena ini nanti untuk terkait dengan keamanan pemberian obat yang tepat untuk anak. Demikian informasi dan tips kali ini. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Senin 21 November 2022. Ya, pada pukul 10 pagi hari ini pemirsa, Komisi 2 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri untuk membahas proses penyelesaian segmen batas daerah provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Dan di waktu yang sama tentunya pemirsa, di sini Komisi 11 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia untuk membahas pengantar rencana anggaran tahunan Bank Indonesia tahun 2023 dan juga pembentukan panja. Dan pada siang hari, tepatnya pada pukul 1 siang, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri ATR BPN, membahas tindak lanjut dari isu-isu aktual terkait masalah pertanahan. Dan di waktu yang sama pada pukul 1 siang pemirsa, Badan Legislasi DPR RI akan mengadakan rapat pleno, rapat dengar pendapat umum tentang penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan. Tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses pemirsa di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rin Reski dan juga rekan saya Dedi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.